Jadi ini bang nggak pakai pupuk kimia lagi bang ya? Pupuk organik tadi bang ya, yang di atas tadi ya, kita lihat tadi ya, pakai pupuk dari kotoran kambing bang ya. Alhamdulillah untuk pateknya mudah-mudahan nggak ada sementara. Ini masih lajang nih dua-duanya nih guys. Kalau ada yang cewek-ceweknya yang masih gadis, yang belum menikah ya, boleh disepil, ini calon petani sukses. Lihat ini. Audio Jungle. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dimanapun kalian berada. Bertemu kembali bersama saya editor Sableng. Pada hari ini kita akan membahas tentang cabai yang direkomendasikan oleh pupuk kimia dan obat-obatan hamanya juga kimia, namun zat kimia yang tidak terlalu tinggi sehingga tanaman pada cabai itu bisa terjaga, bisa terhindar dari jenis-jenis penyakit ataupun hama-hama seperti patek ataupun antrak gitu ya. Ini pemupukannya cabai yang di belakang saya ini itu menggunakan pupuk kimia jenis 1616 NPK 1616 dan juga diselingi dengan pupuk organik dari kotoran kambing yang digunakan atau yang direndam terlebih dahulu, itu kotoran kambingnya, dan airnya itu pada saat pemupukan ataupun pengecoran itu disaring ya. Itu cabainya tepatnya di belakang saya ini milik Gendut, cabainya milik Bang Gendut ya. Oke, langsung saja. Sebelumnya jangan lupa komen, like, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya, dan jangan lupa subscribe-nya di ujung video ini. Langsung saja cekidot. Nah, ini langsung kita spill langsung ya. Langsung dari sini kita lihat lagi. Ini ada keritingnya, ada beberapa. Cuman kalau keadaan tanamannya sudah berumur 5 bulan ini berarti sudah mulai banyak buahnya, jadi udah lumayan aman. Jadi kalau untuk di bagian keriting ini tidak perlu kita khawatirkan lagi, dan jangan menggunakan kimia lagi pemupukannya, kita stop dulu. Nanti kalau kira-kira udah mulai buah pemetikan, sudah 12 kali pemetikan, baru boleh nanti dipancing perlahan-lahan, itu menggunakan campuran pemupukannya menggunakan bahan kimia. Begitu ya sahabat tani. Nah, kita lihat ya. Ini seperti ini. Ini ada juga ini satu tumpuk. Ini keriting. Nanti ini juga dia akan membaik ya secara berlahan-lahan kalau kita tidak menggunakan bahan kimia. Kita gunakan pupuk atau pengisidannya itu rendah kimia, ini nanti akan sembuh berlahan-lahan ini ya. Kemudian saya akan membahas tentang pemupukan organik dan juga kimia. Jadi itu juga tergantung dengan lokasi. Kalau di daerah saya ini letak cabai ini ya, ini letaknya berada di 1200 meter di atas permukaan laut, tepatnya pada dataran tinggi Gayo. Nah, kalau yang lokasi kami ini berada tepatnya di Kampung Gantung Langit, ini berada di perbukitan ya. Kita lihat sana, di sini nggak ada yang rata, bukit semua. Jadi beda dengan tanah-tanah yang datar. Itu mungkin tanah yang datar ini ada hawa-hawa panasnya dikit. Jadi kalau cara kami ini dilakukan atau dipraktekkan di daerah kalian yang hawa panasnya itu lebih kencang, itu mungkin agak sedikit berbeda.
Nah, itu caranya adalah harus lebih mengutamakan pupuk organik, itulah harus lebih tinggi dari kimianya. Begitu. Kalau di daerah perbukitan seperti kami ini masih bisa diseling-selingin begitu. Nah, ini ya. Ini luasnya yang ini sekitar 5.000 batang. Ini ya. Kalau yang sana kemarin itu kurang lebih 10.000 batang. Itu rekor udah panen besarnya 2 ton ya, 2 ton lebih sekali panen yang sana. Nah, yang terakhir panen kemarin udah mulai berkurang karena sudah berumur kisaran 7 bulan lebih. Kalau nggak salah 1 ton sekian gitu, udah nggak nyampe 2 ton lagi, udah berkurang. Nah, perbedaannya adalah kalau yang ini yang kita praktekkan adalah tidak memelihara ceding ya, cedingnya cuma 2-3 ada. Kalau ini pokoknya bawahnya itu dibersihkan ya, beda dengan yang ini. Nah, itu bisa kita sok langsung ya. Itu banyak cedingnya, banyak yang dipelihara, rata-rata seperti itu. Itu perbedaannya. Dan beda seperti ini semuanya dirawat. Maksudnya daunnya, cedingnya juga dipelihara terbatas, paling banyak 3 begitu. Ya, semua seperti itu. Jadi kelihatan bersih bawahnya gini ya, kelihatan semua buahnya. Nih. Jadi intinya hingga sekarang belum ada profesor manapun yang bisa atau yang memiliki obat patek atau antrak, belum ada. Kalau untuk mengobatinya saya rasa belum ada yang ampuh, belum ada ya, saya rasa, menurut saya. Tapi kalau untuk mencegah, insya Allah seperti itu dia caranya, kurangin bahan kimianya, sama seperti manusia. Kalau udah banyak bahan kimia, penyakit pun banyak datang. Itu aja sahabat tani. Jadi dengan mengurangi makanan yang mengandung zat kimia, jadi kita bisa hidup sehat. Itu aja, logika aja, kita bahas yang logika aja yang masuk akal. Seperti itu ya. Bisa boleh bahan kimia yang kita makan, cuman dikurangin. Karena penyakit itu datangnya mungkin nggak sekarang kita rasakan. Itu nanti akan datangnya di masa tua, sama seperti tanaman. Nah, seperti ini. Nanti kalau masih seperti ini masih aman. Tapi nanti kalau udah panen kesekian kali, udah mulai patek-patek itu datang. Antrak. Itu dia. Ini ya. Ini udah nggak dipupuk pakai zat kimia lagi nih. Kita stop. Hanya menggunakan organik dari kotoran kambing ya. Seperti ini. Kita lihat. Nggak usah diragukan lagi. Boleh dicoba apabila kondisi tanahnya sama seperti kami ya, yang berada di 1.200 meter dari permukaan laut. Ini ya. Ini dari Takengon, sahabat tani. Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di kampung Ngantul Langit ya, atau desa Burnibius. Ini ya, di sini hawanya sejuk. Ini sana desa Burnibius sampai ke atas. Umumnya ya Burnibius, cuman ini udah pecah, desa Burnibiusnya udah dibagi menjadi 4 kampung. Burnibius baru, Burnibius induk, Rebegedung, dan Burnibius bius utama. Kami dari Gantung Langit mengikuti atau satu kampung, satu desa dengan desa bius utama. Nah, ini dia Gantung Langitnya ini. Tuh ya, bisa kita lihat. Kalau buahnya cantik ya. Ini mungkin lusa udah manen lagi, hari Minggu. Kita lihat nanti dapat berapa. Cabai OR jenis Twist 42. Ini kemarin baru manen ya, dapat manen yang kedua. Baru dapat 60 kiloan merahnya ya. Ini baru dapat 60-an kilo di harga 25.000, lagi turun sekarang. Ini menggunakan pupuk MPK
jenis 16 dan setelah panen yang kedua ini kemarin untuk pemupukannya itu dihentikan, yang pemupukan pupuk kimianya ya, dilanjut dengan pupuk organik jenis kotoran kambing yang direndam terlebih dahulu atau difermentasi. Ini ya, kita lihat sendiri hasilnya bagaimana. Ini ya, kita lihat. Alhamdulillah untuk pateknya mudah-mudahan nggak ada. Sementara ini yang di bawah sana itu yang OR yang ada di video saya sebelumnya, itu yang sana udah masa panen ke-17 kemarin. Itu udah lumayan ada sih pateknya karena tidak ada disemprot atau tidak dipupuk lagi. Nah, beda dengan yang ini ya. Ini bagian pemupukannya ditahan setelah panen kedua dan dilanjut dengan pupuk organik saja. Rencananya ini mau dicoba dengan pupuk organik, cuman pupuk organiknya hanya menggunakan rendaman kotoran kambing. Itu direndam di dalam drum ya. Nah, ini menggunakan kocor buatan sendiri ya. Ini pupuk organiknya tadi. Wah, habis nyemprot, habis ngocor. Ini direndam seperti ini ya guys. Ini direndam kira-kira cabai ini berumur 2 bulan. Kotoran kambingnya udah bisa direndam sehingga pada masa panen yang pertama atau yang kedua udah bisa di stop. Itu pupuk kimianya. Dan ini cabainya sudah berumur kisaran 5 bulanan. Dan berarti umur rendamannya itu, rendaman pupuk organiknya sekitar 3 bulan. Nah, ini seperti ini. Ini airnya ya. Ini tanpa menggunakan zat kimia lagi. Hanya cukup pupuk organiknya, kotoran kambing direndam seperti ini, diikat, tutup pakai plastik atau kalau ada tutupnya boleh juga. Cuman jangan terlalu kencang, nanti bahaya. Ini ada lubangnya seperti ini. Jadi ada biar udaranya keluar, kalau nggak sempat buka pun dia tidak membahayakan atau tidak meledak. Ini bisa digunakan umpamanya ini udah habis untuk hari ini, selesai pengecoran, kemudian direndam lagi kira-kira 1 minggu, tergantung ya, 1 minggu atau 2 minggu udah bisa digunakan lagi. Yang penting untuk perendaman pertamanya itu kira-kira dari mulai umur cabai itu 2 bulan hingga panen pertama atau panen kedua, begitu. Kira-kira berumur 5 bulan berarti itu. Saya rasa fermentasi pupuk ini sudah lebur ya, atau sudah hancur. Jangan dipaksa, jangan tanpa menggunakan bahan-bahan tambahan lainnya. Ini aja organiknya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Fungsinya bisa menahan atau mencegah datangnya penyakit atau bisa mengurangi penyakit-penyakit seperti patek atau antrak dan juga penyakit keriting. Ini ada, cuman jarang-jarang. Karena ini sangat bahaya sebenarnya, karena di bawah sana sudah mau habis masa panennya, sementara di sini masih mau mulai. Jadi penyakit yang datang dari bawah sana itu dapat menyerang cabai yang berada di atas ini. Yang ini sebenarnya begitu. Cuman kita kalau untuk penyakit antrak atau patek itu sebenarnya obatnya nggak ada. Obatnya cuma satu, yaitu mencegah. Sebelum datang penyakit patek tersebut, maka kita harus mencegahnya dengan cara mengurangi zat-zat kimia di dalam pupuk atau di bagian obat-obatan penyemprotannya, misalnya fungisidanya dan lain sebagainya, itu dikurangin, kadar atau takarannya itu dikurangin. Jangan terlalu sering menggunakan pupuk kimia seperti itu. Sama halnya seperti manusia, kalau udah makan terlalu banyak dengan
misalnya makanan-makanan instan yang cepat saji itu yang udah dibungkus dari pabriknya sana, itu pasti menggunakan zat kimia atau bahan pengawet. Jadi kalau sering-sering kita konsumsi, mungkin kalau nggak sekarang ya mungkin di masa tua nanti kita akan merasakannya, penyakit-penyakit itu mulai berdatangan. Itu hal yang masuk akalnya ya sahabat tani. Itu pola pemikiran kita yang masuk akal. Kita bahas di hal yang masuk akal. Jadi kita nggak perlu membahas hal-hal yang tidak masuk akal. Itu aja. Itu logikanya. Begitu. Ini masih lajang nih dua-duanya nih guys. Kalau ada yang cewek-ceweknya yang masih gadis, yang belum menikah ya, boleh disepil. Ini calon petani sukses. Lihat ini, bukan kita mau terlalu terkabur, enggak ya, cuman mengenalkan. Ini masih lajang. Masih lajang nih Bang Gendut sama Bang Anto ya. Masih lajang kok. Saya udah nikah, udah ada yang punya. Ya, yang ini lihat semua merata. Nah, jadi intinya itu fokus kepada hama. Kalau untuk memperbanyak buah dan juga mempergemuk batang dan memperbanyak cabang dan bunganya, itu di bagian pemupukannya, dan difokuskan kepada hamanya itu cegahlah hama sebaik-baiknya. Semua rata. Lihat ya, ke sana semua rata udah ada. Ini yang merah-merah sudah ada ya. Ada yang merah-merah. Sana juga banyak. Ini kalau dipanenin hijaunya ini kan cuman kasihan sama batang, sama di harga nanti pas harga merahnya naik. Jadi ini Bang nggak pakai pupuk kimia lagi Bang ya. Pupuk organik tadi Bang ya, yang di atas tadi ya, kita lihat tadi ya, pakai pupuk dari kotoran kambing Bang ya. Udah berapa kali ngecor Bang selama panen pertama Bang? 8. Ngecornya, ngecor ini ya, maksudnya organiknya. Organik Udah berapa kali selama panen? sekali, Berapa kali Bang? 2 kali. 2 kali. Ya baru 2 kali ya sahabat tani. Jadi kimia udah nggak dipakai lagi, kita stop. Kimia kita stop. Kita menggunakan organik dari kotoran kambing. Nah seperti ini. Kalau penyemprotannya juga sama Bang ya, fungisida jenis-jenis obat hama gitu Bang ya. Itu pun dikurangin Bang ya, bahan kimianya begitu ya. Itu kita kurangin ya. Ini gunanya untuk menghindari penyakit-penyakit seperti keriting daun, patek atau antrak begitu ya sahabat petani dimanapun berada. Seperti itu ya, kita langsung sama yang mempraktekannya, sama yang punya. Jadi udah jelas. Seperti itu, sama seperti manusia. Itu aja, kita membahas tentang yang masuk akal. Kalau dipikir-pikir, nah, jangan terlalu memaksa dengan menggunakan zat-zat kimia terlalu tinggi. Sama seperti manusia, kebanyakan zat kimia itu dapat membahayakan diri kita. Ya, ini nggak ada yang numpuk-numpuk, semuanya memang banyak buahnya ini. Kita lihat, sama kan? Nah seperti itu, sama itu, shot sana, shot sini, ini sama. Hari ini hari Jumat, tanggal berapa ini Bang Gendut? Tanggal 13 ya, hari Jumat tanggal 13 Januari 2023. Cukup sekian ya untuk hari ini, kita sampai sini. Nanti kita untuk video berikutnya mungkin bisa kita sepil ke panen cabenya nanti. Kalau saya nggak sibuk, saya akan sepil panen ketiganya nanti dapat berapa ya. Itu aja dari saya, editor Sableng 212. Intinya adalah mengurangi mengkonsumsi zat-zat kimia demi untuk kesehatan kita masing-masing. Mulailah dari muda untuk menjaga pola makan kita. Itu aja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.